Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan proyek kita. Jadi di sini kita akan memisahkan bagian pemanggilan data dalam database dengan UI-nya. Nah, pertama kita perlu membuat folder baru di dalam folder lib, yaitu seperti biasa namanya folder model. Lalu di dalamnya kita kasih file lagi bernama SQL model. Sini untuk koneksi ke MySQL-nya. Caranya kita masuk ke SQL model Dart, lalu kita buat kelas baru di dalamnya, yaitu misalkan kelas user result. Di sini kita bisa ambil dari halaman login screen. Sini kita ambil yang ini. Tapi di sini kita hapus saja isinya karena kita baru mau membuat model awalnya. Ini seperti di dalam project Firebase. Jadi kita membuat modelnya, JSON-nya. Lalu perlu kita tambahkan satu lagi, yaitu ID user. Oke. Jangan lupa kasih semikolon. Oke. Lalu kita buat konstruktornya untuk passing data ke dalam sini. User result. Untuk di video Firebase kan kita pakai generate ya. Karena ini API-nya dari kita yang buat, jadi kita bikin sendiri. Jadi contohnya begini. Jadi kita buat dulu factory-nya dari user result, lalu kita buat nama factory-nya apa, misalkan create post result. Lalu dari factory ini akan kita assign ke dalam map yang berisi seperti biasa key-nya kan itu adalah string. Lalu field-nya dynamic karena bisa berupa data apa saja tipe datanya. Disimpan ke dalam data. Lalu di dalamnya kita perlu mereturn user resultnya. Ini kita ambil dari login aja nanti. Jadi yang tadi kita copy, kita paste lagi. Tapi karena sudah dideklarasi di atas tipe datanya, nggak perlu kita masukin. Kita hapus saja. Selanjutnya kita buat koneksi ke dalam database-nya. Di sini saya pakai static supaya kita bisa langsung panggil metodenya. Metode ini berupa future. Lalu yang data yang dikembalikannya atau yang di return adalah user resultnya. Kita kasih nama metodenya, misalkan di sini adalah SQL. Terus di dalamnya kita kasih argumen untuk passing data ke dalam metode ini. String email. Ini kita deklarasikan baru ya, nggak sama kayak di atas. Kalau di sini kita bisa lihat kan dia sama nih. Nah nanti ini beda lagi karena ini cuma berlaku di dalam SQL user connect. Jadi kita akan passing data string dari email, lalu username dan URL. Karena dia berupa future, kita buat asinkronus. Lalu di dalam metodenya, di sini kita bisa panggil dari yang ini. Sini kita bikin copy aja nih semuanya di sini. Oke, tapi di sini kita pisahkan untuk membedakan antara register dan juga login. Jadi di sini untuk responnya saya buat sendiri. Lalu untuk postnya ini kita buat dia menjadi konstan aja. Jadi kita buat lagi di sini file baru .dart. Ini untuk menyimpan seluruh data konstan ya. Konstan itu berarti dia tidak berubah. Sekali diinisiasi tidak berubah sampai aplikasi dijalankan, tidak berubah sama sekali. Jadi di sini kita bikin aja namanya kelas baru.
base URL, kita bikin static konstan. Jadi supaya dari base URL ini kita bisa langsung panggil variabelnya itu langsung menggunakan titik ya. Jadi di sini saya kasih nama untuk konstan, biasakan menggunakan K kecil terlebih dahulu. Lalu URL. Nah, di sini kita copy nih halamannya. Oke. Kita buat lagi satu lagi, register. Sini juga ganti jadi register. Sekarang balik ke SQL modelnya. Di sini karena kita sudah passing string URL, kita akan passing dia milih ya. Jadi di atas juga kita harus import terlebih dahulu HTTP. Karena kita mau mengkoneksikannya dengan database, lalu import juga convert untuk convert JSON. Untuk postnya ini kan ini kita hapus aja nih finalnya karena sudah di atasnya kita sudah tentukan. Lalu untuk postnya ini kita ganti menggunakan ini URL. Jadi kita passing URL dari konstan nanti ya, tergantung apa yang kita tuju halamannya jadi URL. Lalu untuk bodinya sudah begini, terus kita return. Return ini bisa juga ambil dari sini. Ini tadi udah kita ambil, kita bisa hapus atau kita komen aja. Sini komen. Ini kita copy juga nih. Terus kita komen lagi sampai sini karena tadi udah kita pakai. Balik lagi sini. Sini kita paste. Tapi kita hapus di sini. Ini nggak perlu. Ya, karena dia harus return. Di sini kita harus panggil dulu nih. Ininya dari factory-nya. User result. Kan jadi dia mau panggil dulu dari factory-nya, terus untuk isinya ini datanya diambil dari responnya ini kita ganti datanya, jadi kita passing ke dalam situ. Oke. Nah, ini ada error, kita cek dulu nih. Jadi nih errornya nih kita bisa lihat tadi kan ya. Pertama di sini kita belum kasih HTTP untuk manggil package-nya. Terus di bawah sini ini seharusnya koma. Terus di sini harus kita kasih password karena kan kita mau passing passwordnya juga. Jadi kita kasih lagi di sini string password. Oke. Sekarang kita masuk ke login screen. Jadi untuk SQL modelnya udah sampai sini dulu. Di sini sekarang kan kita udah nggak pakai HTTP-nya, jadi bisa kita hapus atau komen. Jadi sekarang kita ganti, kita panggilnya jadi SQL model ya. Untuk convert juga udah enggak. Sekarang kita ke bawah. Tadi kan udah kita komen di sini ya. Ini kan value-nya jadi error karena sudah di komen. Jadi sekarang kita ganti, kita buat objek baru dari SQL model. Dari kelasnya dulu user result. Kita kasih namanya aja user result aja. Di sini di bawahnya terus kita panggil koneksinya. Jadi karena dia melalui database kita bikin await. Kita panggil kelasnya dulu. Terus kita panggil ini. Di sini sesuai dengan konstruktornya nih. Jadi kita harus isi apa yang mau dipassing ke dalam konstruktor itu. Jadi kalau di sini kan kita sudah ada email password ya. Nah, nanti kita tambah juga konstannya. Jadi ini nanti kita panggil. Sekarang kita balik lagi ke login screen-nya. Sini. Jadi kita panggil aja konstruktornya tadi kan email, kita passing dari string email yang di login screen.dart ini. Lalu kita panggil juga passwordnya. URL ini kita panggil dari base URL. Ini bisa diimport dulu atau bisa langsung. Nah, di sini langsung muncul. Karena ini login, kita panggil yang login URL. Panggil function then untuk mengassign value dari hasil SQL user connect-nya.
kita assign value itu di dalam user result value. Terus untuk value-nya ini kita ganti nih dari user result-nya, kan udah diisi value hasilnya. Jadi kita ambil dari respon body-nya yang bernama value di sini. Oke, untuk di set preference-nya juga kita harus ganti nih, udah nggak pakai email API karena kan sudah kita komen tadi. Jadi kita ambil dari SQL model juga dari user result-nya. Kita ambil, jadi misalnya email, ya udah kita panggil email API sesuai dari konstruktor yang ini sini. Oke, untuk username juga bikin sama, kita ambil username API. Sekarang ini yang konteksnya ini pesannya sama juga karena udah nggak ada, jadi kita panggil dari user result juga sini pesan. Oke, nggak ada error, save. Selanjutnya kita akan membuat pemisahan set preference yang ini ke dalam satu file dar tersendiri juga. Jadi kita buat lagi di sini folder. Sini saya beri nama services. Terus kita buat lagi file baru. Misalkan namanya set preference. Terus di sini kita import set preference-nya. Lalu kita buat kelas aja lagi. Kelas misalkan set pref. Kita paste di dalam set pref, kita jangan buat jadi private karena akan dipanggil di kelas lain, tapi kita kasih static supaya dari set pref bisa langsung panggil ke simpan preferences. Untuk di login screen, sini kita perlu rubah sedikit, tapi sebelum itu kita import dulu nih set preference-nya. Jadi services set preference, lalu set pref ini nggak kita pakai, boleh dikomen dulu atau langsung dihapus. Terus kita ke bawah sini, ini kita hapus aja nih yang ini karena sudah dibuat di kelas lain, jadi kita bisa langsung panggil aja kelasnya set pref dot simpan preferences. Oke, save. Sekarang kita ke home screen. Di home screen ini kita juga akan menggunakan kelas dari set preference yang sudah kita buat. Jadi di sini dari get pref sampai sign out kita cut atau copy juga boleh. Lalu paste di dalam set pref, kita rubah menjadi static. Di sini juga kita rubah menjadi static. Oke, terus di sini harus kita rubah jadi bukan di set state di sini ya, tapi kita buat string ke username supaya dia menyimpan data dari get string yang di set preference. Lalu di sini jadinya kita akan mereturn supaya value-nya bisa dibaca di kelas lain. Jadi kita buat ini jadi mereturn future karena dia sinkronus harus future. Lalu yang dikembalikan berupa tipe data string. Jadi di sini yang akan kita return adalah username API. Selanjutnya kita ke home screen. Di home screen ini kita buat metode baru. Boleh juga kita pakai getPref itu aja. GetPref, dia harus asinkronus karena menggunakan set preference. Langsung kita await dari kelas setPref. Ini kita panggil di sini. Dialah harusnya langsung otomatis diimport. Jadi yang lama kita udah nggak pakai. Kita komen aja. Sini dot getPref. Lalu yang di return kan berupa string. Stringnya itu akan kita simpan di dalam variable values ini. Lalu akan kita assign ke dalam username API yang ini. Jadi kita perlu set state karena akan merubah username API ini. Jadi kita ganti menggunakan kurung kurawal, lalu kita panggil set state username API.
di assign dari value getPref. Oke, sini harus ada semikolon. Sekarang tinggal sign outnya. Sign outnya itu kita hanya perlu merubah di sini, jadi kita panggil aja set ref dot sign out. Oke, save. Udah nggak ada error. Jadi sekarang semua fungsinya sudah kita pisah di file Dart tersendiri. Di sini kalian bisa coba jalankan lagi apakah berjalan dengan baik aplikasinya atau tidak. Jadi sekarang kita coba jalanin aja ya. Sini aplikasinya masih jalan ya. Sekarang kita coba lagi. Harusnya fungsinya masih sama seperti sebelum kita refactor. Kita login. Oke, masih sama. Kita coba hot restart. Masih di welcome admin. Sekarang kita coba fungsi sign out-nya. Kembali ke halaman pertama. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi register di dalam aplikasi kita ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.